Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita hari ini tafsiru surati At-Tariq, ad-darsu al-hadi wal ishrun, pelajaran yang ke-21. Muqaddimah. Khalaqallahul insana. Allah Subhanahu wa ta'ala lah Dia yang telah menciptakan seluruh manusia. Ini fakta ya. Semua kita itu dari Allah. Semua kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kecuali. Walam yatrukhu hamalan bal amarahu wa nahahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan manusia itu begitu saja setelah dijadikan makhluknya dan ciptaannya. Tetapi mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintah. Tetapi Allah memerintahnya dan Allah melarangnya. Jadi Allah Ta'ala memberikan perintah dan memberikan larangan. Dan semestinya sebagai makhluk, ya, manusia yang dicipta oleh Allah dan penciptanya memberikan perintah dan larangan, semestinya tidak pantas bila manusia itu angkuh. Bila manusia itu merasa tidak membutuhkan petunjuknya, perintahnya, tidak membutuhkan arahan, larangannya, itu tentu tidak patut sebagai manusia yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam membimbing manusia, di dalam walam yatrukhu hamalan, itu Dia Ta'ala wa ja'ala alaihi malakan yahfadu amalahu wa yuhsi alaihi ma yaktasibuhu min khairin wa syarrin. Bahkan juga Allah Ta'ala itu dalam memberikan perintah dan larangan juga menjadikan malaikat yang menjaga, yang mencatat amal-amalnya manusia ini. Dan menghitung apa saja yang manusia usahakan. Dia mengusahakan kebaikan, dia mengusahakan iman dan amal soleh, mengusahakan berupa menuruti perintah dan meninggalkan larangan, ataupun dia usahanya usaha kejahatan, dia meninggalkan perintah, menerjang larangan. Itu semua Allah Ta'ala adakan untuk manusia ini satu malaikat yang mencatatnya dan menjaganya dan menghitungnya. Tidak sampai di situ. Juga liyujaza bihi yaumal qiyamah. Sehingga besok pada hari kiamat, hari ketika semua manusia dibangkitkan serentak, manusia pertama sampai manusia akhir seperti berdirinya seorang. Tiada yang mundur-mundur. Semuanya serentak. Untuk liyujaza bihi, untuk manusia itu diberi balasan. Tergantung dengan amalnya itu. Bihi, sesuai amalnya itu. Sesuai apa yang dia usahakan dari khair atau syar. Sesuai iman atau tidak. Sesuai amal soleh atau tidak. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ini petunjuk-petunjuk Al-Quran. Ya. Petunjuk-petunjuk yang mulia. Ini arahan, bimbingan, cahaya yang mestinya manusia melihatnya, mengarahkan mereka jalan menuju kebenaran, menuju bahagia. Wa qad bayyanallahu ta'ala dzalika fi iddati mawadhi'a min Al-Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh telah bayyana, menjelaskan semua itu di berbagai tempat di dalam Al-Qur'anil Karim,
Di dalam Al-Quran yang mulia ini, dalam Al-Quran yang dermawan, Al-Quran yang betul-betul memberikan apa yang manusia butuhkan. Liyakunal insanu ala bayyinatin min amrih waliyuhasiba nafsah. Allah Ta'ala menjelaskan semua itu, memberikan detailnya, itu tujuannya supaya manusia ini bisa ala bayyinah. Manusia ini dalam semua urusannya, dia bisa ala bayyinah, bisa di atas bukti-bukti. Dia bisa punya bukti-bukti, sehingga bisa liyuhasiba, bisa mengintrospeksi dirinya. Bisa memperhitungkan dirinya qabla ayyukdima ala ayyi qaulin aw fi'lin. Sebelum dia maju mengerjakan suatu perkataan atau perbuatan. Dia bisa menghitung dulu, menghisap. Ini yang saya mau katakan, ini yang mau saya kerjakan, itu syar atau khair. Ini Allah perintahkan atau tidak. Ini Allah larang atau tidak. Itu supaya manusia ala bayyinah. Jadi Dia Ta'ala di dalam tidak membiarkan manusia hamalan. Di dalam Dia Ta'ala memberikan perintah dan larangan, itu Allah Ta'ala juga memberikan Al-Quranil Karim sebagai bayyinah. Untuk manusia menghisap dirinya. Dilengkap alasannya. Orang mau apa? Kan gitu. Orang tidak semestinya mengelak. Manusia dicipta oleh Allah. Semestinya tidak layak sebuah ciptaan. Seorang ciptaan dia membangkang angkuh kepada petunjuk dari yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya pun melengkapi semuanya. Baik malaikat yang menyatur, yang mencatat amalnya. Baik itu Al-Quranul Karim yang merupakan bayyinahnya. Ya, wa min dalika ma jaa fi hadhihi surah. Di antara hal itu adalah apa yang datang di dalam surat ini, At-Tariq. Haitsu yaqulu subhanahu wa ta'ala, di mana di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam At-Tariq, ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, baik yang pertama sampai yang ke-17. Ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya dibaca ayatnya dan dibuka terjemahannya dan direnungkan, diperhatikan, dicermati. Ya, jadi usahakan kalian juga menyanding terjemahan untuk surat yang kita pelajari ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maudhu'ul ayat, ya. Maudhu'ul ayat, judul untuk ayat ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bayanu anna ala kulli insanin hafidhon minal malaikah. Di sini ada bayan, penjelasan bahwa sesungguhnya pada tiap-tiap manusia ada malaikat penjaga. Ada malaikat penjaga yang mencatat amal manusia dan menjaga amalnya itu, dan tidak akan bakal ada satu amal pun yang hilang. Makanya ini adalah dorongan. Beramalah yang baik, amalmu tidak bakal hilang. Beramal jangan yang buruk. Walaupun beramal yang buruk sampai kapanpun nanti, walaupun masih jauh mungkin kiamatnya, tetap catatan amal buruk tidak akan lenyap. Dijaga oleh malaikat. Ini ada pada tiap manusia, penjaga kita, penjaga tiap manusia ini dari malaikat itu ada. Sebagaimana adalah isi sumpah di dalam ayat yang keempat. Jadi bersumpah ayat yang pertama, kedua, ketiga, isi sumpahnya ini. Isi sumpahnya ini maudhu yang pertama. Yang kedua, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ad-da'watu ila tafakkur fi khalqil insan. Di sini ada dakwah ilah, ada seruan kepada kita. Seruan semua manusia
manusia seluruhnya termasuk kita diseru, diajak oleh ayat ini, diajak kemana? Diajak ila tafakkur. Diajak untuk memikirkan, memperhatikan, merenungkan penciptaan diri manusia ini. Ya. Ini sebagaimana firman-Nya Allah, fal yang duril insanu mimma khuliq. Ayat yang kelima. Ini adalah namanya kita semua diajak oleh Allah. Kita memang sekarang mungkin dewasa. Kita sekarang perkasa dan kuat. Tapi kita gak boleh lupa. Pikirkan, renungkan. Coba, dari apa diciptakan diri kita ini? Ad-da'wah ila at-tafakkur fi khalqil insan. Ya. Ini termasuk pendorong kebaikan. Benteng dari keburukan, kita mau memikirkan, merenungkan asal muasal penciptaan diri manusia ini. Ya, yang ketiga, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, isbatu qudratillahi ala ba'sil insani ba'da mautih. Di sini ada penetapan. Penetapan Allah mampu menghidupkan kembali seluruh manusia ini sesudah meninggalnya. Ini ada penetapan sebagaimana firman-Nya Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Ditetapkan dengan tadi diterangkan awal penciptaan yang demikian kisahnya ini ayat yang kelima, 6 dan 7. Maka yang kedua itu Allah Maha mampu. Dan ditaruh waktunya, ini waktunya. Waktunya adalah ketika yaumatu blasara. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi nanti Allah Maha mampu menghidupkan manusia dan diterangkan kejadian hari itu dan diterangkan keadaan manusia nanti kita dibangkitkan itu tidak seperti sekarang ini. Manusia nanti dia nggak punya kekuatan. Nggak punya kekuatan untuk membela dirinya. Dan juga tidak ada kekuatan lain yang menolongnya. Yang ada hanya imannya. Amal solehnya. Nah gitu. Ini makanya manusia benar-benar salah besar kalau di dunia dia angkuh. Dia sombong. Dia tidak mau menuruti perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Selanjutnya yang keempat dari maudhu surat ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu bayan annal Qur'anal karima haqqun min indillahi ta'ala. Penjelasan bahwasanya Al-Quran Al-Karim ini adalah benar-benar diturunkannya dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar diturunkan dari sisinya Allah Subhanahu wa taala. Dia mulia. Dari sini Al-Quran Allah sebut sebagai qaulun fasl. Ya, setelah Allah terangkan sebelumnya untuk menerangkan fungsinya Al-Quran, Allah terangkan fungsinya hujan. Itu. Was-sama'i dzatir raj' wal ardi dzat. Ini menerangkan hujan itu Masya Allah menumbuhkan. Menumbuhkan apa yang manusia butuhkan dari tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Maka juga Al-Quran ini menumbuhkan hati. Ya. Tidak semestinya manusia menolak Al-Quran. Sebagaimana manusia tidak mesti membutuhkan air hujan. Nah, kalau manusia membutuhkan ar-raja, air hujan, membutuhkan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, maka manusia juga pasti membutuhkan Al-Quran yang merupakan qaulun fasl. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang terakhir dari maudhu'ul ayat, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yaitu
bayanu kaidil kufari lil islami wal muslimin. Bahwasanya semua kita sekalipun sudah sadar kita ini berjalan menuju kepada ridhonya Allah dengan petunjuk Al-Quran, dengan beriman dan beramal soleh, namun di tengah jalan kita harus siap ada rintangan, ada tantangan, ada halangan yang manusia hendaknya menyiapkan diri untuk menyelesaikannya, menghadapinya, untuk terus bisa lurus istiqamah menuju ridhonya Allah. Itu sih adanya bayanu kaidil kufar. Rintangannya, penghalangnya adalah kaidil kufar, adanya tipu muslihat dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir mengadakan tipu muslihat terhadap Islam dan kaum muslimin. Di ini kita harus menyiapkan diri kita. Ya, kita ini udah harus siap, sekalipun sudah lurus, udah konsisten, udah teguh. Nah, namun harus siap-siap di tengah jalan dalam hidup kita ini menuju ridhonya Allah, itu ada penghalang yang harus kita selesaikan, yaitu adanya tipu daya orang-orang kafir terhadap Islam dan kaum muslimin. Innahum yakiduna kaida. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu maudhu'ul ayat ya. Kita teruskan ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Yang pertama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'i wat-thariq. Ini sumpah. Sumpah. Allah bersumpah demi as-sama', demi langit, dan demi at-thariq. Apa at-thariq? Demi an-najm. An-najmi at-tali'i lailan. Dan demi bintang yang muncul, yang datang pada malam hari. Wa ma adraka mat-thariq, an-najmus sakib. An-najmus sakib. Bintang yang as-sakib. Bintang yang al-mudhi'u. Bintang yang bersinar. Bintang yang bersinar, alladzi yanqabu, yang sinarnya itu menembus kegelapan dengan cahayanya, itu menembus kegelapan. Jadi malam hari walaupun dulam, walaupun gelap gulita, tiada matahari, tiada bulan, waktu itu misalnya pas gak ada bulan, maka dengan bintang-bintang itu, ini bintang-bintang sinarnya, cahayanya menembus kegelapan malam, sehingga bumi ini nampak terang. Terang dengan sinar-sinar an-najmus sakib. Ya. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini semua sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia taala bisa mengadakan bintang-bintang. Walaupun malam ini gelap gulita, menjadi terang, kelihatan, nampak. Nah gitu. Maka demikian pula sebetulnya seluruh amal manusia ini nampak bagi Allah. Gampang menulisnya, gampang mencatatnya. Ini isi sumpahnya. Apa isi sumpahnya? Isi sumpahnya adalah in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Tidak ada suatu diri pun melainkan ada hafid, ada raqibun minal malaikah yahfadu a'malal ibad. Ada malaikat raqib, malaikat yang mengawasi, yang menjaga, mencatat amal-amal para hamba seluruhnya. Ya, khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini suatu keyakinan yang hendak kita bangun. Keyakinan yang hendaknya manusia mempercayai dengan sepenuhnya. Ini akan membawa dan mendasari perilaku manusia ini.
supaya jadi manusia yang bertanggung jawab terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Ya, khatifillah. Lalu berikutnya itu tentang merenungkan penciptaan diri manusia ini. Falyangduril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Ini merenungkan. Kita semua sekarang memang gede-gede, dewasa, kuat, perkasa. Tapi ingat, renungkan dari apa kau diciptakan. Khuliqa mimma indafik. Diciptakanlah dia itu dari air yang dipancarkan. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Air yang keluar dari antara sulbi, idhamidz zuhri, tulang punggung, wat taraib, dan antara idhamis sadr, dan antara tulang dada. Ya, dengan demikian asal muasal manusia ini. Ya. Itu asal muasal manusia. Di manusia diciptakan itu dari air yang memancar, dari air, ya kan? Dari air kecil, sedikit, ya kan? Nah gitu. Tapi jadi manusia seperti ini. Nah, itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Nah gitu. Beda kalau dengan Pak tukang bikin meja. Tukang bikin meja asalnya bukan air. Asalnya bukan barang yang kecil. Tapi asalnya adalah pohon. Pohon yang besar. Dibelah-belah. Kan gitu. Makanya kalau gitu Pak tukang belum tentu bisa bikin meja kalau nggak ada pohon. Nah kalau dia Ta'ala menciptakan manusia itu dari air yang sedikit, air yang dipancarkan antara tulang sulbi dan taraib. Maka pastilah sebagaimana isi sumpahnya atau sebagaimana keterangan berikutnya, fan innahu ala raj'ihi laqadir. Maka sesungguhnya dia Ta'ala ala raj'ihi i'adatihi lil hayati ba'da mautih, manusia atas mengembalikan manusia hidup lagi sesudah mati, laqadir. Dia Ta'ala sungguh-sungguh pasti mampu, pasti kuasa. Karena dia menciptakan kita itu dan semua manusia ini pada mulanya dengan air saja. Air yang sedikit, air yang memancar. Hanya air memancar dari tulang sulbi dan tulang dada, bayangkan. Jadi kita ini, jadi manusia ini, tentu tidak yang demikian, kita renungkan, dia maha kuasa untuk menghidupkan lagi setelah manusia ini meninggal dunia. Dan maha hikmahnya Allah. Dan maha lemah lembutnya Allah. Dia Ta'ala menerangkan kepada manusia ini, mengabarkan kepada manusia ini apa yang akan terjadi besok ketika dihidupkan lagi. Yaitu yauma tublas sarair. Yauma tublas sarair. Yaitu pada hari tubla. Pada hari tubla. Tuktasyafu. Wa tuhdaru. Hari ketika disingkap dan dihadirkan semua as-sarair. As-sarair jam'u sarirah. Wahia ma'usirra fil qulub. Apa yang rahasia, apa yang disembunyikan di dalam hati. Minan niat wal itiqadat. Niat-niat di dalam hati. Kita niatnya apa? Nah gitu. Kita ini hidup, misalkan sholat, baca Al-Quran, belajar, bekerja, jual beli, pakai baju, dan seterusnya. Itu niatnya apa? Sekarang kan disembunyikan, gak ada yang tahu niat kita. Tapi itu besok dihadirkan. Tublas sarair, dihadirkan. Disingkap dan dihadirkan. Juga al-i'tiqadat, keyakinan. Kita apa akidahnya? Iman gak bahwasanya Allahu Ahad? Iman gak Allahu Somad?
Nah gitu. Iman enggak Allah tuh lam yalid wa lam yulad. Nah gitu. Terus semua dalam keyakinan yang kita ini akan tubla. Tubla akan tuktasyafu wa tukhdaru. Yang sesuai Quran hadis, keyakinannya akan diberi balasan oleh Allah. Akan diberi balasan oleh Allah sejauh mana keyakinannya itu keyakinan, etikot, akidahnya sesuai Quran dan Sunnah atau tidak. Itu sekarang nggak kelihatan dalam hati, besok akan diperlihatkan ketika manusia dihidupkan lagi. Yauma tublas sarair. Dan hari itu nanti, saat itu manusia dalam kondisi fama lahu min quwwah. Manusia saat itu tidak memiliki suatu kekuatan untuk menyelamatkan dirinya. Wala nasir, gak punya faktor luar, ekstern, penolong yang menolong dirinya. Orang gak punya. Jadi yang punya hanya benarnya niat, benarnya akidah, sesuainya niatnya dan akidahnya sesuai Al-Quran dan Sunnah, sesuai iman dan amal soleh. Itu yang menolong kita, yang menolong manusia. Ya akhwatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya sambutlah Al-Quran. Al-Quran yang akan menumbuhkan dan mengarahkan niat kita dan akidah kita. Sebagaimana hujan yang menumbuhkan dan menghidupkan bumi ini. Sebagaimana firman-Nya Allah berikutnya, was-sama'i dzatir raj', dan demi langit yang mengandung ar-raj', ai dzatil matar, yang mempunyai hujan. Hujan dinamakan ar-raj' kembali. Kenapa summiyal mataru raja'an? Kenapa jenis hujan dinamakan raja? Ar-raja. Hujan dinamakan ar-raja li'annahu yaji'u wa yatakarrar. Karena ini hujan datang. Nah, datang. Manusia enggak mendatangkan. Manusia tidak kuasa mendatangkan hujan, tapi hujan itu datang. Datang dan datangnya yatakarrar, datangnya berulang kembali. Oleh karena itu dinamakan ar-raja. Raja ayarji'u, kembali, ya kan. Wassama'i dzatir raja. Wal ardi dzatis sad', dan demi bumi yang dzatis sad', al ard hina tatasyaqqaqu bin nabat, dan demi bumi yang ketika bumi itu bisa dibelah oleh an-nabat, tumbuhan. Bayangkan juga itu. Kuasa Allah kan. Bumi yang besar. Bumi yang diinjak oleh apapun kuat. Tetapi bumi itu bisa dibelah oleh bibit tanaman. Bayangkan. Biji kedelai. Biji jagung. Biji rerumputan. Itu mampu membelah bumi. Nah ini Masya Allah. Semestinya manusia harus sadar. Kuasa Allah itu. Kuasa Allah wassama wal ardi dzatis sad'. Nah ini semua ikhwati fillah untuk menerangkan apa? Menerangkan sebagaimana fungsinya hujan, fungsinya tanam-tanaman. Maka innahu laqaulun fasal. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, perkataan yang fasal. Fasal bermakna fasilun. Fasal, ya, masdar bermakna fasil, isim fa'il. Dia adalah benar-benar yang memisahkan bainal haqqi wal batil. Yang memisahkan antara al-haq dan al-batil. Itu Al-Quran. Al-Quran lah yang memisahkan. Maka kita harus ingin memisahkan antara hak dan batil. Dan kalau ingin memisahkan, pemisahnya Al-Quran. Maka kita supaya benar cara memisahkannya, ya kembali kepada Al-Quran. Mengikuti apa yang Al-Quran terangkan dalam memisahkan al-haqqi wal batil. Wa ma huwa bil hazl. Dan sekali-kali Al-Quran bukanlah sendau gurau. Ya. Berikutnya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah.
innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Yamkuruna wa yahtaluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bikin yakiduna yamkurun, bikin makar tipu daya, tipu muslihat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akidu kaida, maka Allah membalas tipu daya mereka, yaitu astadrijuhum. Allah melulu mereka, mengistidraj melulu mereka. Seakan-akan Allah membiarkan mereka, seakan-akan Allah itu tidak menghalangi makar mereka, padahal di sisi lain itu adalah kehancuran mereka. Ya, harus ada itu kehancuran mereka. Min haitsu la ya'lamun, dari arah yang tidak mereka ketahui. Allah Ta'ala dengan istidrajnya itu, Dia Ta'ala abtola kaidahum. Dia Ta'ala membatalkan tipu muslihat mereka. Oleh karenanya, wahai Nabi, famahilil kafirin. Oleh karenanya, ya Nabi, berilah mereka tangguh, berilah orang-orang kafir itu tangguh, ruwaida qalilan. Berilah tangguh mereka barang sebentar. La tasta'jil adzabahum wa halakahum, kamu sabarlah. Jangan menuntut agar mereka segera diazab. Jangan tergesa-gesa memohon agar mereka segera dibinasakan. Tidak, biarkan mereka seperti itu. Beri tangguh mereka barang sebentar. Itu hanya istidraj, hanya luluhan. Sebetulnya mereka itu dengan apa yang mereka kembangkan, itu dalam rangka mereka dibatalkan tipu dayanya, hanya saja mereka tidak sadar. Mereka la ya'lamun, tidak mengetahui hal itu. Memang Dia Ta'ala maha mampu, maha bisa. Ya, akhwatifillah. Demikian untuk tafsir dari apa yang kita pelajari di dalam surat ini, akhwatifillah, rahimani wa rahimakum. Ingat ya, ini 5 hal tadi maudhu'nya. Ini perkara yang penting. Orang harus sadar manusia itu dicipta oleh Allah, diurusi oleh Allah, maka harus mengerti mesti kita itu diperintah dan dilarang. Maka renungkanlah penciptaan diri kita ini. Yakini Allah maha mampu menghidupkan sesudah meninggalnya. Dan kembalilah ke Al-Quran, Dia adalah mulia, diturun dari sisi Allah Ta'ala, dan persiapkan dirimu menghadapi tipu muslihat orang-orang kafir terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, akhwatifillah. Sekarang kita lanjutkan fawaidu wa ahkam. Ya, sekarang fawaidu wa ahkam. Yang pertama, akhwatifillah, rahimani wa rahimakumullah. Aqsamallahu subhanahu bis sama'i wa ma fiha minan nujumi. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah demi langit dan apa yang ada padanya dari bintang-bintang. An-Najmus Saqib. Kemudian wa jawabu hadil qasam, dan jawab sumpah atau isi sumpahnya adalah in kullu nafsil lama 'alaiha hafid. Dia bersumpah demi bintang menyingkap kegelapan malam, itu untuk menerangkan bahwa mudah bagi Allah menyingkap seluruh amal perbuatan manusia, bahwa tiap-tiap manusia ini ada malaikat yang mencatat amal perbuatannya. Ya, yang kedua, lillahi ayyuksima bima sya'a min makhluqatih. Allah berhak bersumpah demi apapun dari makhluk-makhluknya. Itu memang ciptaan Allah, membuktikan, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Wala yajuzu lil basari ayyuksimu illa billah. Ada manusia tidak berhak bersumpah kecuali demi Allah, zat yang menciptakannya. Tidak boleh bersumpah demi selainnya. Walida yuharramul qasamu bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya diharamkan bersumpah demi Nabi. Demi Nabi aku bersumpah, itu haram. Au birruh allati khalaqaha Allah, atau demi ruh. Nah,
Demi ruh yang Allah menciptakannya juga enggak boleh. Awil hayati aw bi ghairiha minal makhluqat, enggak boleh bersumpah demi kehidupan dan lain-lain dari makhluk-makhluk ini. Yang ketiga, aslu khalqil insani mimma in mutadafik. Asal penciptaan manusia, ya, renungkan ini, adalah dari air yang terpancar di antara tulang punggung dan tulang dada. Min baini silsilati dhuhri wa idhamis sadri. Wa man khalaqal insana ala hadhil hay'ah wal khilqah qadirun ala i'adatihi ba'da mautihi wa ba'sihi marratan ukhra. Dan kaidahnya, zat yang telah menciptakan manusia dengan bentuk seperti ini, penciptaan yang demikian prosesnya, mimma indafik, tentu mampu menghidupkan manusia hidup lagi sesudah meninggalnya suatu waktu nanti. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yang keempat, yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah syadidul ahwal. Hari kiamat itu adalah sangat dahsyat peristiwanya. Sangat dahsyat keguncangannya. Apa diantaranya? Yaksifullahu fihi an maknunatis sadu as-suduri wa ma athmarathu. Di hari itu, di hari kiamat, Allah Ta'ala yaksifu, membongkar, membuka simpanan-simpanan yang tersimpan dalam dada dan apa yang dia sembunyikan. Baik berupa minal imani awil kufri, berupa iman atau kufur. Wa ma akhfathu min a'malin sayyi'ah, dan apa saja yang dia sembunyikan dari amal-amal baik atau amal yang buruk. Dan juga ingat, wa fi yaumil qiyamah itu, dan di hari kiamat nanti, laisa lil insan, manusia tidak mempunyai nasirun yansuruh, enggak punya penolong pun yang menolongnya. Ada dua hal, intern dan ekstern. Kekuatan dalam dan luar. Faquwatuhu, kekuatan dalamnya, min nafsi, dari dirinya, qad nafahu, sungguh telah Allah tiadakan. Orang enggak punya kekuatan dari dalamnya, fama lahu min quwwah. Dari luar, wa amma min ghairih, ada kekuatan dari luar juga tidak punya. Allah telah meniadakannya. Dengan firman-Nya, wala nasir, enggak punya penolong dari pihak luar. Nah, ini juga harus kita ketahui. Nanti demikian kondisi manusia. Apa yang mau kita andalkan? Jangan tertipu. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan tertipu mengandalkan orang tuamu. Gak bisa. Andalkan imanmu dan amal solehmu. Itu yang akan menolong kamu. Itu kekuatan kamu besok. Nah gitu. Ya. Yang kelima, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Al-Qur'anu huwal qaulul fasl. Al-Qur'anul Karim adalah qaulun fasl. Perkataan yang fasl, yang al-fasil, yang memisahkan bainal haq wal batil. Alladzi la majala lisyakki war raibi fih. Qaul fasl yang tidak ada tempat untuk manusia ragu dan bimbang. Dia fasilun bainal haqqi wal batil. Dia memisahkan antara mana yang hak, mana yang batil. Wa ma huwa bil la'ab. Al-Quran itu bukanlah permainan. Wala bil hazil, bukan sendau gurau. Oleh karenanya, fa'alal ibad, wajib atas semua manusia. Alal ibad, wajib atas semua manusia. Ayya'lamu ahkamah. Wajib mengetahui hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian wayan tahu binawahi, dia melarang dirinya dengan larangan Al-Quran. Wayatamiru bi amrih, dia memerintah, dia melaksanakan perintah dengan perintah-perintah Al-Quran itu. Qala ta'ala innahu laqaulun fasal wa ma huwa bil hazl.
Yang terakhir, mahma intasarul a'da'u wa qawiyat syaukatuhum wa dhahara kaiduhum, sekalipun musuh-musuh itu nampaknya menang dan menang, menang dan menang, nampaknya kuat dan kuat, kekuatannya mengakar, menduri, kuat sekali, menampak tipu daya terus jaya, semua tipu dayanya nggak terlihat, semua tipu dayanya tidak ketahuan, tapi terus berfungsi, berguna mengalahkan musuh. Ingat, sekalipun demikian, fa inna 'alal mu'minin ayyasiku binasrillah. Kita orang mukmin wajib sikoh, percayalah dengan pertolongan Allah. Yakinlah nanti akibat akhir, puncak akhir itu kemenangan bagi orang mukminin. Jangan sampai kuatnya akar dan duri mereka itu membuat kita berpaling dari agama Allah. Tetaplah iman, percaya kemenangan itu dari Allah. Nanti percayalah. Wa ayya'malu li raf'ir rayatil Islam, dan hendaknya orang muslim, orang mukmin terus beramal amal-amal yang mengangkat bendera Islam, meninggikan kalimat tauhid. Fa innan nasra qarib, sesungguhnya pertolongan itu adalah sangat dekat. Wa ma hadzal kaidul ladzi yakiduna wal makrul ladzi yamkuruna illa istidrajun lahum. Dan ketahuilah, tipu daya mereka, tipu muslihat mereka tidak lain kecuali itu hanya istidraj, luluan saja. Itu luluan, kayaknya mereka hebat itu padahal akan menghancurkan mereka sendiri. Oleh karenanya Allah berfirman, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Oleh karenanya apa kata Allah? Berilah tangguh orang-orang kafir itu. Bertangguhlah mereka barang sebentar saja. Sabarlah kita. Sabar, percaya dengan pertolongan dari Allah. Kemudian beramal, amal yang mengangkat bendera tauhid. Ya, itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah yang kita bahas pada hari ini. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asyik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul warisa minna, waj'al sa'rana ala man dolamana wa nusurna ala man adana, wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.